Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Prita Amalia, yang terhormat Bu Herita, dan juga yang terhormat Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa eh, Universitas Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang hadir dalam acara kuliah umum ini. Senang sekali saya diundang kembali dalam interaksi ya, mungkin bilang interaksi antara katakanlah praktisi dengan akademisi terkait dengan isu-isu eh, hukum internasional, dan dalam hal ini hari ini kita akan berbicara mengenai isu mengenai perjanjian investasi internasional. Sebagaimana diminta oleh Bu Prita sebelumnya, hari ini diminta setidaknya untuk memberikan semacam paparan mem- yang setidaknya memberikan nuansa bagaimana sih perkembangan perjanjian investasi internasional dari perspektif Indonesia. Eh, Interaksi kita antara Unpad dan Kementerian Luar Negeri ini udah berjalan cukup lama, intensifnya saya ingat sejak adanya review BIT sekitar tahun 2014 ya. Dan kemudian diikuti pula dengan berbagai macam workshop, FGD, baik itu terkait dengan substansi dari perjanjian investasi internasional atau yang terkait dengan isu-isu yang mengenai dispute settlement mechanism. Khususnya di masa lalu kita sering berbicara mengenai uh, investor state dispute settlement. Beranjak dari itu mungkin kita bisa uh, bilang juga bahwa ketika bicara perjanjian investasi internasional secara umum, maka isunya lebih banyak, sebenarnya lebih intinya, kalau semua elemen perjanjian internasional itu di-cut ya, apa sih perjanjian investasi internasional itu? Perjanjian investasi internasional sebenarnya terbatas hanya, sebenarnya ya, terbatasnya pada memberikan hak kepada investor supaya bisa menggugat negara, ya kan? Jadi perjanjian investasi internasional itu melevel up posisi yang posisi investor yang bisa jadi dia ada subjek hukum nasional terutama ya, bukan subjek subjek hukum internasional, di level up menjadi seolah-olah memiliki hak seperti subjek hukum internasional yang diberikan oleh perjanjian internasional. Nah, uh, oleh karena itu mungkin kalau uh, sebelum saya berlanjut, apakah screen-nya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa Em, ya? ya, mungkin Nah, juga apakah berkenan untuk di slideshow mode on, Pak? ya, ini udah slideshow nggak ya? Saya udah Belum, masuk. Pak. Oh, belum. Kayaknya salah ya saya. Saya lagi nge-share loh ini. Ya, nge-share ada ya outline di sampingnya atau mungkin full screen ya, Pak Guru ya. Oh, harus full screen ya. Oke, oke. Tapi kalaupun tidak, ini pun sudah cukup. Oh, ini kekecilan ya? Ya, ya, Kalau ini gini? sudah perfect, Pak. Oh ya, ada. Oke. Oke. Maklum, kadang-kadang terjadi seperti ini. Oke, jadi kita mungkin mengawalinya dengan oke, ini karena zamannya screen-screen begini jadinya ini. Ya, baik. Oke, sekarang seperti saya sampaikan tadi, ketika kita ber, ber, eh, ber sinyalemen pertama itu adalah apa itu perjanjian investasi internasional nih, kata internasional ketinggalan. Jadi bagaimanapun kalau kita bicara perjanjian investasi internasional, kita akan berbicara mengenai instrumen hukum internasional, ya kan? Karena perjanjian investasi internasional itu awalnya adalah perjanjian internasional, yaitu perjanjian antar negara, jadi antar subjek hukum internasional. Nah, kenapa jadi perjanjian investasi internasional itu biasanya hanya penamaan, tetapi kita harus menahbiskan bahwa namanya perjanjian investasi internasional adalah instrumen perjanjian internasional. Jadi dia menciptakan atau memberikan norma hukum internasional
di dalam perjanjian tersebut. Apa sih yang diatur? Jadi mungkin ini semacam apa ya, memberikan review sedikit ya, tapi dari perspektif apa namanya, perspektif praktek. Jadi kalau kita lihat atau menjawab pertanyaan apa itu perjanjian investasi internasional, maka kita akan melihat sebuah perjanjian antar negara atau perjanjian internasional yang untuk melindungi hak investor. Melindungi hak investor dari apa? Tadi saya bicara hanya pada bagian memberikan hak gugat atau memberi karena melevel up posisi ya. Tapi sebenarnya adalah untuk melindungi hak investor agar aset atau investasinya itu tidak diekspropriasi atau dinasionalisasi tanpa kompensasi. Jadi itu kan ada prinsip hukum internasional no expropriation without compensation kan. Jadi isunya adalah menjamin agar tidak ada tindakan pemerintah atau host country yang arbitrari untuk mengambil alih tanpa kompensasi. Karena mungkin Bapak teman-teman ingat bahwa biasanya kalau ada rejim berganti, kemudian ada fokus tertentu dari pemerintahan atau negara yang berganti, kemungkinannya akan sasaran berikutnya adalah masalah sumber daya, masalah investasi yang diambil alih oleh pemerintah dalam rangka untuk misalnya memberikan keleluasaan kebijakan ekonomi atau bagi negara tersebut. Nah, makanya kemudian adanya perjanjian investasi internasional adalah untuk pertama mengadopsi elemen atau komitmen bahwa negara tidak akan mengekspropriasi aset investasi dari investor tanpa adanya kompensasi. Jadi harus pakai kompensasi. Yang kedua adalah tentu perlindungan fisik dan keamanan investasi aset. Ya, jadi ini selalu jadi isu apakah pemerintah atau negara dalam hal ini bisa melindungi investasi asing secara fisik dan keamanan. Apakah dia bisa melindungi dari trespassing properti misalnya? Apakah dia bisa melindungi dari keadaan strife dan lain sebagainya? Keadaan yang bisa mengancam hilangnya aset atau hancurnya aset dan lain sebagainya. Kemudian juga adalah memberikan perlindungan atau hak agar perlindungan untuk bisa mentransfer aset atau profit. Jadi ini inti inti dari adanya perjanjian investasi internasional. Yang kedua tentu adalah pemberian hak gugat investor kepada negara, which is sebenarnya ini adalah yang pertama agar bisa. Tapi ini walaupun yang pertama berarti kan berbicara mengenai instrumen bagaimana bagaimana sebuah investasi itu bisa di-ensure tidak dilakukan ekspropriasi tanpa kompensasi atau bisa di-ensure fisik dan keamanannya terjaga. Nah, makanya kemudian cara meng-ensure-nya atau menegakkannya adalah pemberian hak gugat investor ke negara kalau misalnya proteksi-proteksi yang tadi saya sebutkan itu tidak dilakukan oleh negara atau gagal dilakukan. Nah, kemudian eh, aspek lainnya dari adanya perjanjian perjanjian investasi itu adalah mendorong mendorong disiplin internal. Jadi, tapi tidak hanya perjanjian investasi internasional sebetulnya, karena kita juga berbicara mengenai perjanjian-perjanjian yang terkait dengan investasi seperti perjanjian perdagangan. Atau mungkin sekarang kalau kita bicara Indonesia mau masuk OECD misalnya, maka yang di, dijamin atau ditanyakan atau dicoba untuk didorong melalui perjanjian investasi internasional itu adalah mendorong disiplin internal di antara lembaga pemerintahan, mendorong disiplin internal dalam pembuatan regulasi. Dengan maksud apa? Agar ada stabilitas dan prediktibilitas dalam dalam berbisnis seperti itu. Nah, makanya kemudian nanti ada aturan-aturan seperti di dalam perjanjian investasi internasional atau perjanjian perdagangan internasional, misalnya aturan mengenai transparansi.
ya kan? Atau transparansi artinya bisa jadi adalah hanya solely terkait dengan misalnya aturan-aturan yang dipublikasikan, ya, atau aturan-aturan yang sedang dibuat dipublikasikan, tetapi juga misalnya memberikan hak untuk bisa mengomentari aturan-aturan yang mau dibuat seperti itu. Makanya kemudian further dari ada disiplin mengenai transparansi dalam rangka menjamin prediktibilitas bisnis itu, ada juga yang namanya eh, eh, apa namanya disiplin mengenai eh, good regulatory practice seperti itu. Karena dia further dari disiplin ini. Nah, kemudian penjajahan investasi juga mencakup apa komitmen akses pasar atau liberalisasi. Tapi umumnya ada di dalam FTA, bukan di dalam perjanjian investasi internasional yang cakupannya mungkin bilateral investment treaty seperti itu. Di dalam FTA agak berbeda. Nanti kita kita bisa lihat perbedaannya bahwa di dalam perjanjian perdagangan internasional kerap ada chapter investasi yang memuat dua hal, yaitu perjanjian yang elemen substansinya seperti bilateral investment treaty, yang sifatnya adalah proteksi dan promosi, ada yang sifatnya market access, ya, yang diinjeksikan dalam FTA. Tetapi di dalam bilateral investment treaty umumnya tidak ada yang sifatnya market access. Apa yang maksud market access? Misalnya kepemilikan saham asing boleh 100%. Nah, itu berarti komitmen akses, akses pasar. Ya. 90%, 70%, dan lain sebagainya. Semakin persentasinya semakin besar, maka tingkat liberalisasi investasi juga semakin tinggi. Dan itu nanti kita akan berbicara juga mengenai isu yang kerap muncul di dalam perundingan atau dalam konteks penjaminannya adalah misalnya apakah dia standstill komitmen atau dia ratchet komitmen dan lain sebagainya. Nah, masuk kepada isu seringkali mengenai penamaan perjanjian investasi internasional. Ada tetapi sebenarnya ini makhluk yang sama, teman-teman sekalian. Biasanya ada yang disebut istilah International Investment Agreement atau perjanjian investasi internasional. Saya dalam presentasi ini menggunakan nama itu dengan maksud bisa mengencompass sifat skopnya yang bilateral atau non bilateral, gitu kan? Atau sifat skopnya yang hanya eksklusif BIT, tapi juga mencakup bisa juga kalau dalam kerangka FTA seperti itu. Makanya ketika kita bicara perjanjian investasi internasional, itu bisa kita gunakan sebagai istilah yang umum dan bisa merujuk kepada apa yang disebut dengan Bilateral Investment Treaty atau P4M, bisa juga merujuk kepada perjanjian fasilitasi investasi kalau modelnya Brazil, ya, atau juga chapter investasi dalam FTA CEPA. Nah, jadi itu kira-kira inti apa itu perjanjian internasional dari segi isi, ya, substansi secara umum, dan dari segi nomenklatur, ya, nomenklatur. Nah, beranjak kepada elemen perjanjian investasi internasional, saya rasa elemen-elemen ini adalah elemen-elemen yang dipelajari pada waktu kuliah ya Bu Prita. Eh, apa itu definisi investor, kemudian scope applicability-nya, apakah suatu perjanjian itu sebenarnya mencakup konteks pre-establishment atau post-establishment. Kalau post pre-establishment biasanya bisa dikatakan dia perjanjian yang lebih liberal karena memberikan jaminan yang pada saat investasinya bahkan belum ada. Sementara post establishment kan harus ada dulu gitu kan seperti itu. Aturan-aturan pengecualian seperti subsidi, pengadaan, jasa, perpajakan dan lain sebagainya dia masuk dalam konteks scope applicability dari investasi. Prinsip-prinsip yang biasa kita lihat dan saya rasa ini seringkali menjadi elemen-elemen tulisan akademik ya. Seperti FET, saya ingat ada salah satu rekan kita yang merupakan doktor dari isu fair and equitable treatment, kemudian ada full protection and security FPS, ada kasus sekarang kami sedang tanganin, tapi belum bisa
diomongkan apa namanya secara terbuka, tapi isunya adalah isu full protection and security. Ada umbrella clause yang selalu jadi isu ya sebelumnya. Kemudian ada NT, MFN, Expro, larangan ekspor seperti tadi, eh, tanpa ganti rugi, ekspropriasi yang boleh seperti apa, kan? Terus isu kompensasi karena adanya perang, bencana alam, dan lain sebagainya sampai pada isu mengenai dispute settlement, ISDS dan SSDS yang menjadi salah satu fokus dalam rangka apa yang kita sebut di masa lalu review perjanjian investasi internasional. Saya kira ini teman-teman sudah paham semua. Kalau mau nanti kita bicarakan, kita bisa bicarakan. Tapi saya mungkin lebih kepada isu perkembangan dulu ya, teman-teman sekalian. Oke, sekarang hanya karena kita fokusnya adalah perkembangan perjanjian investasi internasional, kita bisa bilang bahwa perjanjian investasi itu punya sekarang ini ya, dan bukan hanya sekarang, ini mungkin dari 2017 masih angkanya 3.000 saya kira, kalau pakai tulisannya Bonica. Eh, kita lebih ada 3.000 perjanjian investasi internasional di seluruh dunia. Artinya kita bisa lihat dari jumlahnya, dia telah membentuk disiplin hukum internasional sendiri, gitu ya. Dan dari 3.000 perjanjian investasi internasional itu juga udah ada sekitar 700 arbitrase. Jadi ini termasuk perjanjian yang memiliki yang menarik untuk di scrutinize karena dari segi implementasi ada 700 arbitrase. Jadi kalau orang bertanya implementasi perjanjian investasi internasional itu sebenarnya bukan implementasi dalam arti investor banyak masuk, bukan. Tapi implementasi itu justru adalah seberapa banyak perjanjian investasi internasional digunakan dalam rangka untuk apa? Menegakkan hak investor seperti itu. Ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari rejim investasi sendiri, ketika tadi contohnya adalah ada 3.000 perjanjian dan 700 arbitrase, maka kalau dianggap sebagai bagian dari skop perjanjian hukum internasional, maka rejim perjanjian investasi itu memiliki setidaknya 3 komponen. Pertama adalah perjanjian investasinya sendiri, mau itu di BIP atau FTA, CEPA, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tribunal atau keputusan tribunal arbitrase sendiri yang mencerminkan jumlah arbitrase yang ada. Yang ketiga adalah peraturan atau regulasi institusi yang mengatur mengenai arbitrase. Jadi perjanjian investasi sendiri titik tekannya adalah pemberian hak itu dan juga prinsip-prinsip perlindungannya. Kemudian keputusan tribunal arbitrase adalah exercise dari perjanjiannya dalam kerangka uh, apa namanya implementasi hak ya. Yang ketiga adalah peraturan institusi yang digunakan dalam rangka untuk menegakkan perjanjian investasi internasional. Nah, ketika kita bicara perjanjian investasi dan objeknya adalah investor, maka kita perlu juga melihat bagaimana sih investor itu melihat investasi sendiri. Ya, jadi ketika memformat suatu perjanjian investasi internasional, baik dia yang hanya sifatnya promotif, sifatnya adalah perlindungan dan promotif, seringkali kita juga akan melihat bagaimana tipologi investornya, gitu kan. Jadi bisa jadi dalam rangka kita membuat perjanjian investasi atau menegosiasikan, kita juga akan melihat bagaimana tipologi dari investor negara negara yang kita menjadi apa namanya partner pihak dalam perjanjian investasi. Kita bisa membagi tipe investor dalam
dalam kerangka empat ya, empat tipologi. Pertama adalah natural resources seeking. Artinya kita bisa melihat bahwa kalau kita sebagai host country, maka kita akan melihat apakah eh, investor dari suatu negara itu adalah investor yang mencari sumber daya alam, seperti itu. Atau sebaliknya, investor kita ke suatu negara adalah mostly karena mencari sumber daya alam. Nah, itu berarti kan natural resources seeking. Bisa jadi kemudian eh, format dari perjanjian investasi akan lebih melihat kepada bagaimana eh, tipe atau cara metode perlindungan bagi investornya yang untuk natural resources seeking. Ada juga yang domestic market seeking, artinya investor akan mencari eh, apa namanya, melihat bahwa dia berinvestasi karena fokusnya untuk bisa menjual produksinya di negara tersebut. Jadi dia adalah domestic market seeking. Jadi kayak misalnya eh, investor dari suatu negara ke Indonesia, dia membangun pabrik mobil dalam rangka untuk apa? Untuk memanfaatkan market yang 270 juta orang, misalnya seperti itu. Jadi itu artinya motivasinya adalah dari domestic market seeking. Kemudian ada namanya efficiency seeking, yaitu kalau bisa investor akan berinvestasi melihat pertama adalah natural resource-nya ada atau tidak, kemudian sumber daya untuk tidak hanya sumber daya alam tapi sumber daya katakanlah pekerjaannya ada atau tidak dan produktif atau tidak, kemudian apakah bisa dengan buruh yang murah atau tidak ya. Kemudian apakah memilih market yang luas atau tidak atau faktor-faktor lainnya. Berarti di sini si investor akan melihat kepada apakah suatu negara atau country itu memiliki semuanya, natural resources atau kemudian human resources atau market ya. Jadi itu disebut sebagai efficiency seeking. Dan plus lagi adalah apakah negara itu memiliki misalnya eh, network perjanjian perdagangan yang luas sehingga dia bisa tidak hanya menjual produknya dari hasil investasinya di negara tersebut saja, tetapi di network atau jaring jaring ekonomi dari negara tersebut. Maka itu disebut sebagai efficiency seeking. Atau juga ada investor yang strategic asset seeking, artinya dia tidak akan berinvestasi untuk mencari natural resources atau untuk mencari domestic market dan lain sebagainya, tapi lebih kepada mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang memiliki natural resources apa namanya natural resources motif atau domestic market atau bahkan efisiensi seeking. Jadi dia mengambil modalnya saja. Biasanya ini dilakukan oleh eh, eh, investor yang memiliki modal luas atau banyak sehingga dia sebenarnya tidak melakukan kegiatan ekonomi secara langsung atau kegiatan investasi. Yang dia lakukan adalah mengambil alih asetnya, tetapi secara secara langsung kemudian yang melaksanakan apa namanya melaksanakan kegiatan ekonomi adalah investor yang memang operasional dalam rangka investasi tersebut. Nah, dari kondisi ini kita bisa lihat bagaimana pola investasinya. Dan kalau dilihat seperti ini, investor akan mencari ya setidaknya yang efisiensi seeking atau mungkin hanya strategic asset. Kalau strategic asset mau nggak mau juga dia akan bisa mengambil alih yang efisiensi seeking saja. Sehingga kemudian investor akan melihat host country yang memiliki ruang lingkup atau
keluasan juga domestik, apa jaringan perjanjian ekonomi yang luas. Makanya ketika bicara efisiency seeking, maka yang akan dilihat adalah apakah suatu negara itu punya preferential trade agreement atau FTA yang luas sehingga dia akan memiliki jaring supply, bisa masuk dan ke dalam jaring supply chains yang ada. Walaupun demikian, kita bisa bilang sebenarnya perjanjian investasi itu bukan sole reason dari investasi berinvestasi. Jadi kalau kita lihat banyak juga investor yang berinvestasi di suatu negara, tapi sebenarnya negara tersebut tidak memiliki perjanjian investasi dengan uh, dengan negara host, antara host dan home-nya tidak memiliki gitu. Misalnya Indonesia, investor Indonesia berinvestasi di salah satu negara Afrika, tapi sebenarnya belum memiliki perjanjian investasi. Cuman ada sebuah keyakinan bahwa dengan sistem yang ada, whatever their system, mereka masih bisa make a profit gitu seperti itu. Jadi secara kesimpulan bahwa perjanjian investasi tidak menjadi sole reason, artinya tidak satu-satunya reason, dia hanya salah satu reason karena yang kembali lagi kepada konteks perjanjian investasi sendiri. Perjanjian investasi itu meng-ensure nanti kalau ada apa-apa dia bisa menggugat pemerintah atau negaranya, atau juga meyakinkan bahwa peraturan-peraturan di suatu negara tersebut akan memberikan perlindungan atau bahkan memberikan akses dalam investasi yang dilindungi berdasarkan perjanjian internasional. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari kacamata investor berinvestasi, maka yang dicari adalah efisiensi, yaitu bagaimana hambatan perdagangan seperti tarif dan pengenaan pajak yang mendorong pelaku usaha untuk menangkap modal di negara lain itu hilang. Seperti itu. Jadi perjanjian investasi ataupun perjanjian FTA yang punya elemen investasi itu bisa menghilangkan hambatannya. Ya. Kemudian efisiensi juga terkait dengan tenaga kerja yang lebih murah, berarti dia akan mencari tempat, investor akan mencari suatu negara yang memiliki tenaga kerja yang lebih murah dan ketersediaan bahan baku yang cukup. Nah, efisiensi ini yang akan dilihat. Kalaupun ketersediaan bahan bakunya kurang, setidaknya negara tersebut memiliki perjanjian, kemudahan dalam mengakses bahan baku dari tempat atau negara lain. Nah, biasanya itu terfasilitasi dengan perjanjian FTA atau jaring perjanjian internasional yang dimiliki. Dan berikutnya adalah alasan investor berinvestasi selain masalah efisiensi adalah peluang pasar, yaitu ukuran pasar atau tingkat konsumsi daya beli suatu negara untuk mendorong pelaku usaha untuk menanamkan modal. Nah, jadi artinya kalau dilihat dari perspektif ini, semua alasan investor berinvestasi sekarang itu sifatnya lebih holistik ya. Jadi karena kalau dia holistik, mendorong kepada yang lebih efisien, maka kemungkinan profit yang akan didapat akan lebih tinggi. Dan ini bisa terlihat dari berbagai apa namanya praktek dari investor multinasional. Nah, nah setelah kita bicara mengenai bagaimana apa namanya motivasi investor dalam berinvestasi, mungkin kita harus melihat bagaimana evolusi perjanjian investasi internasional khususnya dalam konteks Indonesia sendiri. Jadi pada tahun 2014 itu pemerintah Indonesia itu pernah melakukan review perjanjian investasi yang dikarenakan adanya gugatan, kalau tidak salah dari Churchill yang gugatannya senilai 1 miliar US dollar. Walaupun dalam proses proceedingnya katakanlah itu Indonesia bisa dikatakan akhirnya 1 miliar US dollar itu tidak harus bayar, artinya selesai dengan kekalahan dari Churchill gitu kan. Tetapi apa namanya keadaan tersebut sempat membuat pemerintah harus melihat kembali bagaimana perjanjian investasi internasional Indonesia selama ini.
Dan akhirnya bisa dipahami bahwa 60-an perjanjian investasi internasional Indonesia miliki sebelum tahun 2014 itu ternyata memiliki apa namanya, ternyata memberikan kewenangan atau memberikan hak yang memudahkan investor untuk menggugat negara, ya. Walaupun kita bisa bilang bahwa jumlah gugatan ke pemerintah itu hanya 8, tetapi bagi negara berkembang seperti Indonesia kan bayangannya pasti gini, 1 miliar US dollar bisa buat sekolah berapa gitu kan, bisa menyediakan jaminan sosial seberapa, kalau harus bayar kepada investor akan sangat merugikan, karena sih kalau 1 miliar US dollar ya kalau dengan dolar sekarang berarti sekitar 15 sampai 16 triliun kan, jumlah yang sangat besar untuk sebuah katakanlah penalti gitu, kompensasi dari investor. Nah, dari situ juga dilihat bahwa concernnya ketika ISDS mudah diakses oleh investor dan investor bisa memilih apa namanya, menggunakan perjanjian investasi yang mana, maka kemudian itu menjadi motivasi adanya review. Dan juga diketemukan bahwa nilai klaim yang besar yang bisa memberatkan negara. Walaupun balik lagi, satu-satunya yang pernah bayar itu baru kasus pertama zaman dulu. Kasus berikutnya yang di Indonesia kita tidak pernah bayar atau tidak pernah kalah gitu ya dalam rangka. Kalaupun kalaupun tidak dikalahkan di prosidingnya, diselesaikan katakanlah di luar dari proses arbitrasenya. Nah, nilai klaim yang besar memberatkan negara ini eh, merequire adanya kemudian pembatasan. Makanya ada upaya dalam rangka pembuatan perjanjian investasi yang diadres adalah bagaimana mencegah adanya frivolous claim seperti itu. Kalau yang pertama tadi bagaimana mencegah adanya treaty shopping dari investor karena banyaknya perjanjian investasi yang dimiliki. Dan kemudian eh, concern-nya yang berikutnya adalah kemungkinan membatasi right to regulate atau hak mengatur dari suatu negara, karena yang digugat oleh investor selain mendapatkan kompensasi adalah kebijakan atau regulasi itu sendiri. Bisa jadi dari kalau misalnya mengalami kekalahan, pemerintah akan di-require untuk mengubah regulasi. Regulasi ini berarti kan bisa peraturan undang-undangan dalam level apapun. Nah, oleh karena itu, concern ini kemudian nantinya akan diwujudkan dengan cara bagaimana agar perjanjian investasi itu bisa menjamin right to regulate atau tetap menjamin kewenangan negara dalam mengatur, khususnya mengatur kebijakan-kebijakan investasi. Kemudian concern lainnya adalah dari berbagai provisions yang ada adalah interpretasi panel dapat meluas didasarkan pada berbagai perjanjian investasi karena umbrella clause. Artinya, misalnya kita berbicara mengenai apa yang disebut dengan eh, physical protection, misalnya gitu. FPS ya, full physical protection dari investasi. Apakah harus dijaga terus itu investasinya orang, atau cukup dengan menyatakan bahwa negara menjamin. Nah, yang ingin dicegah adalah adanya perluasan interpretasi panel yang menyebabkan kemudian beban negara dalam melakukan misalnya proteksi secara fisik itu besar seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian yang dicegah dari adanya upaya untuk melakukan review adalah interpretasi panel yang luas. Kemudian ditambah lagi adalah tidak bagaimana agar adanya concern mengenai bahwa perjanjian investasi itu tidak mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau ini sebenarnya kemudian diadres dengan cara untuk mengamen salinitas seperti itu. Karena kan sebenarnya kan salinitas tidak ada bicara mengenai
kontribusi kepada negara dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, tetapi lebih kepada bagaimana menjamin investor bisa melakukan operasionalisasi dan mendapatkan profit yang mereka expect seperti itu. Nah, kemudian adalah concern-nya yang adalah exception yang kurang cukup dalam rangka menjamin right to regulate. Nah, oleh karena itu kemudian perjanjian berikutnya, khususnya perjanjian-perjanjian setelah 2014, banyak memasukkan exception yang ala WTO. Misalnya ada general exception di 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 apa namanya diadopt, security exception diadopt dalam perjanjian investasi dalam rangka agar negara bisa tetap menjamin right to regulate-nya atau policy space dalam rangka terkait dengan investasi. Nah, review itu juga terkait dengan concern penyelesaian sengketa investasi. Ya, jadi pada intinya sebenarnya yang kalau dilihat kemudian tercakup lebih dari 700 ISDS dan kalau berdasarkan angka tahun 2020 ada 1.100 ISDS case ya. Kemudian tahun 2020 itu sendiri ada 68 ISDS case, 2021 ada 75. Nah, saya belum sempat untuk melihat lagi pada tahun 2023 itu ada berapa ISDS. Klaim ISDS terbesar yang dimenangkan itu bernilai 8,4 miliar US dollar. Bayangkan. Dan klaim terbesar yang kalau tidak salah klaim tapi tidak dimenangkan adalah USD 100 miliar US dollar. Bayangkan kalau misalnya ada satu entitas di investor di Indonesia yang kemudian investor asing yang kemudian menggugat dengan klaim 100 miliar US dollar. Waduh, pemerintah itu bisa jatuh gitu kalau seperti itu. Karena akan terjadi semacam apa? Semacam kegamangan politis ya. Makanya yang selalu dicegah adalah dalam kerangka concern mengenai review perjanjian investasi itu adalah bagaimana dalam kacamata kita mengurangi atau bukan mengurangi ya, membatasi kemungkinan kita digugat melalui arbitrase internasional. Nah, Indonesia sendiri udah pernah ngalamin 8 uh, sengketa. Sekarang ada satu sengketa yang terkait dengan full protection and security, tetapi memang belum kita apa namanya belum dipublikasikan karena masih dalam tahap konsultasi. Kalau memang tahunya nanti dia mereka launch ke ISDS atau mungkin nanti mulai akan ada apa namanya beritanya, tapi untuk sementara masih di ini. Itu bisa menjadi kasus ke-9. Tapi overall kita memiliki 8 kasus eh, dan satu-satunya yang bisa dikatakan investor menang adalah kasus pertama tahun 1990. Nah, ketika tadi saya berbicara mengenai review perjanjian investasi internasional, maka yang kita tanyakan apa sih yang dilakukan pemerintah dalam rangka review perjanjian investasi internasional itu? Pertama adalah melakukan discontinue sejumlah perjanjian investasi internasional. Kata discontinue ini digunakan dalam rangka untuk ibaratnya memberikan sinyal bahwa karena perjanjian investasi internasional itu selalu memiliki ini kan, memiliki waktu. Jadi berapa tahun berlakunya? Maksudnya 20 tahun, 15 tahun. Nah, tetapi biasanya akan otomatis diperpanjang. Misalnya suatu perjanjian berlaku tahun 2020, berlaku 10 tahun, maka dia akan berakhir 2030. Kata discontinue itu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita tidak melakukan perpanjangan berlaku ke 10 tahun berikutnya atau 20 tahun berikutnya. Makanya digunakan kata discontinue walaupun pasal umumnya menyatakan sebagai terminations of the agreement. Ya kan? Termination of agreement itu artinya sebenarnya bisa dipotong di mana aja. Misalnya terminasi berlaku 10 tahun, terminasinya ketika berlaku 2010, tahun 2015 mau diterminasi ya. Nah, itu bukan discontinue namanya. Kalau discontinue artinya dia udah selesai, mau selesai, tapi berhenti tidak dilanjutkan. Itu artinya discontinue. Jadi
Bahasa ini digunakan walaupun menggunakan reference pasal terkait terminasi, ini digunakan dalam rangka untuk apa? Memberikan sinyal politis, narasi politis di luar bahwa Indonesia tidak menterminate, tapi tidak melanjutkan. Dengan maksud apa? Dengan maksud mungkin nanti akan renegosiasi lagi. Makanya kemudian konteks review perjanjian investasi internasional menggunakan narasi kita mendiscontinue perjanjian, dan yang berhasil didiscontinue dalam 4 tahun itu 2014 sampai 2018 itu hanya 20 ya. Selain discontinue adalah menyusun model perjanjian investasi sebagai guidance perundingan. Jadi pada waktu itu dengan teman-teman BKPM kita melakukan membuat model, dan kemudian model itu kemudian dijadikan apa namanya basis dalam rangka untuk pembuatan perjanjian investasi internasional. Apa isi modelnya? Modelnya adalah mengadres concern. Concern yang saya sampaikan tadi ada 8 tadi. Nah, model itu kemudian merundingkan perjanjian investasi internasional baru dan juga merundingkan yang berikutnya adalah merundingkan atau melakukan aksesi pada mekanisme atau kelembagaan penyelesaian sengketa yang ada. Sekarang contohnya kita mencoba sedang on the way untuk apa namanya aksesi pada PCA misalnya, Permanent Court of Arbitration. Kemudian ada upaya sekarang juga merundingkan International Organization Organization on Mediation, seperti itu nanti juga ada saya sampaikan di setelah ini. Tapi intinya ketika bicara review adalah melakukan discontinue, menyusun model, dan merundingkan perjanjian yang baru. Nah, ketika bicara apa sih bedanya antara perjanjian internasional eh, investasi sebelum review dan setelah review ini? Setidaknya ada enam elemen ini. Elemen ISDS biasanya kan langsung apa namanya ibaratnya setelah ada konsultasi langsung memberikan ini ke apa namanya ke arbitrasi internasional, dan juga adanya umbrella clause ya. Nah, eh, tetapi setelah direview ada beberapa klausul yang diinjak. Misalnya dalam konteks ISDS adalah entah konsultasi yang diperpanjang, atau kemudian ada mandatory konsultasi, ada voluntary konsultasi, artinya kemungkinan untuk diperpanjang masa konsultasinya ketimbang hanya 60 atau 90 hari atau 6 bulan. Kemudian ada yang namanya joint ad hoc committee, artinya sebelum masuk arbitrase masing-masing pemerintah akan membuat ad hoc committee dalam rangka untuk menilai atau melihat apakah sebuah potensi sengketa itu bisa diselesaikan tanpa harus masuk ke arbitrase. Dan juga dalam konteks ISDS sekarang juga ada work programnya RCEP ya, karena RCEP sendiri tidak ada klausul ISDS sampai sekarang. Baru akan dinegosiasikan tahun depan. Nah, PI setelah review sudah tidak menggunakan umbrella clause, tapi juga menambahkan ada berbagai klausul, misalnya right to regulate dan compliance with domestic laws and regulation ya. Ada general exception, security exception, dan batasan penafsiran customary international law, promosi corporate social responsibility, jadi ada pasal mengenai corporate social obligation anti corruption, dan ada lagi misalnya responsible business conduct seperti itu. Dan penegasan dukungan pada pembangunan berkelanjutan. Ya, jadi dia bisa dalam konteks biasanya ada di dalam uh, entah di definisi investasi atau berada di dalam preambel atau dimasukkan dalam elemen-elemen perjanjiannya. Atau dalam rangka FTA CEPA ada klausul atau chapter tersendiri yang mengenai pembangunan berkelanjutan yang akan encompass juga ke uh, chapter investasi. Seperti itu. Nah, bagaimana perjanjian investasi internasional pasca review? Kita setidaknya sudah ada ya katakanlah ada 6 perjanjian ya. Tentu pertama adalah BITRI Singapura, itu pertama kali kita put into the test ini apa namanya model perjanjian investasi yang dibuat ya. Jadi sekarang kalau kita bicara bagaimana model perjanjian investasi Indonesia, sebenarnya adalah BITRI Singapura.
itu bisa dikatakan yang paling modern karena memuat berbagai macam eh, perjanjian apa namanya elemen-elemen yang sifatnya men-strike the balance antara hak investor dengan kewajiban negara. Karena selama ini juga kembali lagi ketika kita bicara mengenai perjanjian investasi masa lalu, ada semacam anggapan bahwa kita gampang digugat karena tidak balance antara eh, hak investor dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh negara. Nah, di dalam perjanjian investasi internasional juga ada di dalam RCEP, ya, udah entry into force, walaupun belum ada ISDS, artinya investor belum bisa menggugat negara anggota RCEP berdasarkan melalui ISDS, karena masih akan dinegosiasikan. Indonesia, Australia, CEPA juga termasuk yang baru ya atau berbasis pada review. Indonesia EFTA CEPA juga dikatakan baru, tetapi Indonesia EFTA CEPA charter investasinya tidak memiliki klausul mengenai ISDS. Kemudian ada BITRI PA, ini termasuk yang baru karena negosiasinya bersamaan dengan RI Singapura dan semuanya sudah berlaku. Dan yang terbaru lagi adalah RI dengan Swiss. Masih proses pengikatan, kita sudah kita sudah ratifikasi melalui Perpres. Swiss sepertinya juga, jadi tinggal soal waktu saja kapan kita akan memberlakukan perjanjiannya. Nah, ketika kita bicara perjanjian investasi internasional, tentu kita juga akan melihat secara simultan perkembangan pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Dan ketika kita melihat bagaimana perkembangan pembuatan perjanjian perdagangan internasional, maka kita juga aware adanya berbagai isu baru yang diinjeksi ke dalam perjanjian perdagangan internasional. Nah, ini adalah berbagai katakanlah new emerging non-trade issues yang masuk dalam free trade agreements. Konsekuensinya adalah ketika isu-isu ini masuk ke dalam free trade agreements, dia juga bisa apply ke dalam charter investasi dari sebuah FTA atau CEPA. Yaitu isu seperti labor, ya, perlindungan indigenous people and local communities, kemudian environment, dan gender equality. Dan kalau kita melihat bagaimana perjanjian apa namanya perdagangan internasional sekarang dinegosiasikan, biasanya isu-isu ini lazimnya kalau partnernya itu adalah negara-negara maju. Sehingga kalau kita lihat di dalam perjanjian Indonesia dengan EFTA, 4 isu ini ada, perundingan kita dengan EU juga ada, dan perundingan kita dengan Kanada juga ada. Dan kalau kita lihat Indo-Pacific Economic Framework, yang bisa dikatakan kemitraan ekonomi baru tapi tanpa market access dan belum ada juga elemen investasi atau investasi, tapi semua bisa berkontribusi dalam kerangka perdagangan dan investasi juga. Itu juga memuat elemen-elemen isu baru ini, yaitu labor, indigenous people, environment, dan gender equality. Nah, bagaimana pengejawantahannya di dalam provisions-provisions perjanjian investasi internasional dan perjanjian perdagangan isu-isu ini? Jadi provision ini muncul baru nih di berbagai perjanjian perdagangan dan investasi, yaitu misalnya isu mengenai environmental agreements atau environmental protections. Contoh Paris Agreement. Itu di dalam perjanjian-perjanjian itu muncul di dalam misalnya exceptions mengenai eh, apa namanya measures mengenai environment itu bisa menjadi exception seperti itu. Atau masuk dalam non-derogation clause. Artinya bahwa suatu negara tidak boleh melemahkan perlindungan terhadap environment dengan alasan untuk memajukan investasi. Tetapi sebaliknya, juga tidak boleh menjadikan upaya untuk melindungi
lingkungan sebagai alasan dalam rangka untuk merestriksi perdagangan atau merestriksi investasi seperti itu. Jadi itu kira-kira tambahannya kalau terkait dengan environmental agreements. Jadi dia biasa masuk di provision exceptions, bisa masuk di clause non-derogations, atau di komitmen spesifik tertentu terkait perlindungan lingkungan hidup. Misalnya yang saya contohkan tadi, sustainable development, trade and sustainable development misalnya. Kemudian ada bisa masuk juga lead up ke denial benefit, ya. Jadi intinya kalau denial benefit itu adalah misalnya tidak bisa misalnya hak untuk menggugat tidak bisa dilakukan kalau misalnya yang digugat itu adalah measures mengenai environment seperti itu. Atau partisipasi atau prinsip partisipasi dalam right to regulate, ya, atau transparansi. Artinya di situ di dalam pembuatan regulasi juga kadangkala juga ada prinsip yang diinjeksi di mana isu environment juga harus ditegakkan. Isu yang sama juga muncul dalam rangka labor rights dan ILO Convention. Pasal-pasalnya juga mirip dalam konteks non-derogation, komitmen spesifik, sustainable development, perburuhan, dan lain sebagainya. Kemudian provisions baru dalam PI yang terkait dengan gender equality dan women empowerment juga ada. Misalnya provisions spesifik di dalam perundingan kita dengan EU. Misalnya salah satu arbiter panel itu harus perempuan, saya seperti itu. Jadi mirip dengan kalau di Indonesia 30% apa namanya wakil rakyat itu harus perempuan seperti itu. Nah, jadi ada threshold yang diminta dalam rangka untuk misalnya women empowerment atau gender equality. Walaupun konteks gender equality juga ada isu, yaitu how to define gender equality. Karena adanya perkembangan isu LGBTQ, ya. Kalau di masa lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, ketika bicara gender equality, kita hanya berbicara mengenai kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Ya. Tapi sekarang dengan geopolitik, geoekonomi yang ada, gender equality juga diperluas. Nah, dalam hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena Indonesia kan tidak apa adanya tidak ibaratnya bisa menerima konteks perlindungan LGBTQ kita. Sehingga dalam perundingan kita melihatnya dalam konteks women empowerment. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perlindungan indigenous people dan local communities. Nah, sebagai exception. Dan ini bisa kita lihat contohnya itu di dalam misalnya perjanjian RCEP atau ANSFATA, di mana uh, ada klausul yang exception like, yang memberikan certain rights kepada misalnya Aboriginal people atau masyarakat Aborigin dalam konteks IOCEPA, Indonesia Australia CEPA, bahwa measures-measures terkait perlindungan apa namanya perlindungan indigenous people itu misalnya tidak bisa digugat melalui mekanisme FTA atau ISDS seperti itu. Jadi ini adalah bagian dari upaya untuk perlindungan indigenous people dan local communities. Dan in return Indonesia juga karena walaupun secara politik kita tidak punya indigenous people, ya, tetapi kita mencoba untuk memframe-nya dalam kerangka local communities uh, atau sekarang kita mencoba menarasikan terminologi masyarakat hukum adat dalam rangka untuk mengimbangi indigenous people. Karena kita nggak bisa bilang bahwa kita nggak ada indigenous people dalam kerangka ini. Karena efeknya bukan isu indigenous people-nya yang dikaitkan dengan misalnya isu-isu mengenai separatisme dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting dari kacamata ekonomi melihat adalah ketika negara lain memiliki indigenous people dan memberikan certain right kepada their people uh, vis-a-vis disiplin investment, artinya bisa jadi sebagian hak, ya, itu apa namanya sebagian kewajiban itu
kewajiban negara itu tidak apply dalam kerangka perlindungan indigenous people, dalam konteks kita juga berarti ada kerugian di kita. Karena mereka bisa melindungi indigenous people-nya, sementara mungkin kita tidak bisa melindungi masyarakat adat yang punya hak ulayat, misalnya seperti itu. Oleh karena itu, kemudian kita coba menarasikan agar perlindungan yang sama kepada certain apa namanya tipologi masyarakat itu bisa juga didapatkan oleh uh, masyarakat hukum adat. Artinya di sini kalau dari kerangka ini adalah misalnya melindungi hak ulayat. Uh, uh, karena memang konteks pertanahan kan menjadi salah satu hal yang inti dari konteks investasi itu sendiri. Nah, perkembangan lainnya juga kita bisa lihat dalam konteks isu kontemporer dalam pembuatan perjanjian investasi internasional. Adanya misalnya performance requirement yang selalu menjadi isu ya di dalam perjanjian investasi internasional, eh, versus misalnya isu hilirisasi. Ya. Hilirisasi ini jadi tema besar ya, yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana merefleksikan kebijakan hilirisasi dan TKDR dalam perjanjian investasi internasional, tapi tidak bertentangan dengan perjanjian dengan norma hukum internasional. Karena yang jadi isu adalah kalau kita misalnya melihat TKDN berdasarkan ketentuan WTO kan tidak boleh apa namanya melakukan pembatasan eh, konten ya, konten dalam negeri berdasarkan berdasarkan TRIPS seperti itu. Nah, kemudian prospek timbulnya kasus ISDS lain berbasis existing BIT, artinya perjanjiannya itu udah discontinue atau terminated ya. Tetapi survival cost yang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kan bisa jadi masih berlaku seperti itu. Dan existing investor itu bisa menggugat berdasarkan survival cost. Nah, contohnya BIT Air Inggris yang udah terminasi sekitar tahun 2017. Itu pernah dipakai untuk kalau nggak salah Churchill itu pakai BIT Air Inggris ya. Nah, kemudian kasus baru yang sekarang juga menggunakan BIT Air Inggris. Padahal BITR Inggrisnya udah discontinue, tetapi kan survival cost masih ada. Nah, kemudian potensi gabung multilateral instrumen unsitral seperti ISDS reform ya yang mandatnya sampai 2026 apa 2027 atau ISDS institution seperti multilateral investment court system atau investment court system yang coba diinjeksi dalam perundingan Indonesia Uni Eropa CEPA, ada transparansi rules. Kemudian potensi gabung Advisory Center ISDS Unsitral, karena Unsitral rencananya dalam kerangka reform ISDS juga akan membentuk Advisory Center. Ini jadi kayak yang di Jenewa itu, saya lupa namanya ya, yang membantu negara-negara berkembang beracara di arbitrase internasional. Kemudian potensi gabung sebagai anggota PCA, ya sekarang kita lagi memproses ini, ya sehingga ini bisa menjadi salah satu forum dalam rangka penyelesaian sengketa investasi. Terus juga potensi gabung dalam International Organization of Mediation yang sekarang lagi dinegosiasikan. Ya minggu ini negosiasinya dan kayaknya akan finalize. Kemudian potensi subscribe pada Investment Facilitation Development-nya WTO yang sampai sekarang mungkin kita masih mikir-mikir ya walaupun ikut prosesnya ya. Kemudian ISDS provision dalam perundingan perjanjian investasi internasional ASEAN FTA yang masih menggunakan non-automatic consent. Jadi Bu Prita pasti ingat dulu kita bicara mengenai isu non-automatic consent. Posisi ini masih di- dipegang dalam konteks PI ASEAN FTA sampai dengan kita merasa katakanlah puas bahwa substantive provisions-nya atau safeguard-nya itu cukup. Gitu kan. Kalau safeguard-nya apa? Safeguard-nya itu yang tadi itu ada enam isu yang bagian kanan setelah review PI. Nah, kemudian isu non-trade ekonomi dalam PI, yaitu misalnya isu pembangunan berkelanjutan, seperti saya sampaikan tadi, lingkungan, perubahan iklim,
perburuan sampai juga isu friendshoring, yaitu di mana upaya kerjasama itu sangat tergantung kepada apakah kita berteman dalam arti politik tidak dengan negara lain. Sementara tidak berteman dengan yang lain gitu kan. Contoh Indo-Pacific Economic Framework, walaupun tidak bilang bahwa IPEF itu dalam rangka menghadang apa namanya ekspansi ekonomi Tiongkok, tetapi bisa dilihat bahwa dalam ini adalah bagian untuk proyeksi ekonomi dalam rangka menghadang itu oleh inisiatornya Amerika Serikat. Nah, ini adalah bentuk friendshoring juga sebenarnya. Nah, dari kerangka ini, ketika kita melihat perjanjian investasi dan perkembangannya dan lain sebagainya, maka Indonesia itu perlu redefine alasan Indonesia membuat perjanjian investasi internasional. Jadi nggak bisa lagi gara-gara misalnya kunjungan Menteri Investasi atau Menteri Luar Negeri atau Presiden ke luar negeri atau ada kunjungan lain, kita akan buat perjanjian investasi internasional. Perjanjian investasi internasional ini bukan MOU, gitu kan, bukan MOU friendship atau silaturahmi kalau kita bilang MOU silaturahmi. Tapi ini adalah apa namanya perjanjian-perjanjian yang memiliki elemen perlindungan dan elemen hukum internasional yang kental, gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau melihat itu maka mungkin kita perlu redefine policy kita membuat perjanjian investasi internasional, apalagi nanti ada pemerintahan baru ya. Pertama, apakah kita melihat perjanjian investasi internasional itu sebagai instrumen untuk mendukung ekspansi ekonomi, khususnya untuk perkuat supply chains, akses terhadap sumber daya produksi, raw material, ya tenaga kerja dan lain sebagainya. Karena apa? Misalnya kita mau membuat industri baterai, ya. Kita kan hanya punya nikel, sementara komponen untuk membuat baterai itu kan ratusan. Dan kemudian yang harus dilihat adalah bagaimana kita mengensure supply chains yang cukup dalam rangka agar apa? Kita bisa juga memproduksi baterai dengan supply chain yang cukup dari negara-negara lain. Nah, oleh karena itu, redefinisi alasan Indonesia ini penting. Bagaimana polisinya seperti apa? Polisinya seperti apa? Gitu kan. Yang kedua adalah redefine-nya adalah kalau misalnya dimaksudkan untuk menambah kemampuan untuk melakukan hilirisasi. Artinya juga Indonesia juga butuh input raw material dari negara lain. Ya kan, kalau mau industri baterai yang punya komponen ratusan kan nggak hanya bisa pakai nikel. Oleh karena itu, bisa jadi pebisnis Indonesia harus berinvestasi di negara lain untuk mengensure raw material didapatkan dalam rangka untuk pengembangan industri baterai. Oleh karena itu, kemudian redefinisi alasannya adalah bukan lagi seperti sekarang, karena kalau sekarang kan kita le- lebih banyak eh, untuk melindungi investasi di dalam negeri. Jadi alasan dasar perlindungan investasi itu sekarang kan melindungi investasi di dalam negeri. Nah, kalau memang alasan ke depan redefinisinya adalah ekspansi ekonomi, berarti kita harus juga melindungi outbound investmentnya Indonesia. Artinya, akhirnya ketika dulu kita sebagai capital importing dan mau jadi capital exporting countries, access to justice atau ISDS jadi penting bagi investor kita untuk bisa mengensure apa namanya eh, bahwa bahwa investasi mereka di negara lain juga bisa terlindungi melalui sistem hukum internasional. Yang ketiga adalah redefinisi ini akan mencakup mengurangi hambatan investasi Indonesia di luar negeri. Jadi kan sama kalau dulu kan kalau dulu negara lain akan mencoba mengunlock, mendekonstruksi hambatan investasi di Indonesia. Nah, dengan keadaan ekspansi ekonomi tadi, kita juga punya kebutuhan untuk apa? Agar investasi kita di luar ini juga ini terkurangi hambatannya. Sama juga terkurangi hambatan perdagangannya seperti itu. Oleh karena itu, perjanjian investasi internasional menjadi penting kalau motivasinya adalah seperti itu.
Dan kemudian tentu adalah akses pasar produk atas investasi yang ditanamkan di luar negeri. Nah, berarti dengan ini bisa jadi kita harus combine. Tidak hanya dengan perjanjian investasi internasional, tapi juga dengan perjanjian perdagangan internasional. Nah, oleh karena itu, apakah perjanjian investasi internasional cukup? Saya rasa menjadi tidak. Jadi perjanjian investasi internasional tidak bisa menjadi sole reason tadi. Jadi perlu kombinasi penggunaan instrumen perjanjian investasi internasional. Jadi bisa saja kita punya perjanjian investasi internasional, tapi juga kita perlu punya FTA atau setidaknya PTA, ya. Eh, dengan maksud agar kalaupun kita berinvestasi tidak hanya misalnya eh, hasil investasi atau katanya produk investasi itu bisa saja diimpor ke Indonesia untuk menjadi input bagi produksi lebih lanjut di Indonesia, tapi juga bisa jadi bisa menjadi input bagi eh, proses produksi di negara tersebut dan mungkin di negara tetangganya kalau dia memiliki jaring perjanjian perdagangan sendiri. Kemudian perjanjian MOU fasilitasi investasi ini juga perlu juga dilihat karena ini akan membantu mungkin mengurangi red tape ya, karena namanya sifatnya fasilitasi. Kan kemudian perjanjian MOU komitmen kerjasama investasi yang sifatnya mungkin lebih lebih konkret karena bisa jadi di situ mencakup pada komitmen penanaman modal tertentu. Gitu kan. Tapi tentunya bukan dalam kerangka PPR ya, apa namanya performance requirement. Karena sampai sekarang kalau bicara performance requirement selain misalnya TKDN, misalnya suatu negara harus kita mau melakukan perjanjian, tetapi negara tersebut harus memberikan jaminan, misalnya dalam 10 tahun harus sudah ada 1 miliar US dollar yang tertanamkan. Itu nggak bisa gitu, agak susah. Nah, itu bisa di apa namanya ditengahi dengan adanya buat MOU komitmen kerjasama investasi daripada dengan menerapkan PPR seperti itu. PPR untuk menjamin adanya sejumlah dana masuk diinvestasikan di suatu negara. Nah, oleh karena itu harus ada strategi pembuatan pemanfaatan biaya investasi internasional, yaitu identifikasi sektor yang memblokir link supply chain produksi. Jadi ya nggak bisa lagi kita hanya berpikir bahwa semua barang itu ada di Indonesia dan produksinya ya dari Indonesia, nggak bisa. Namanya iPhone yang teman-teman punya saja itu kan komponennya nggak hanya dari Indonesia dibuat, komponennya bisa aja dari luar negeri. Walaupun kita berupaya ada TKDN yang 70%, 80%, 100%, tetapi untuk produk-produk yang lain bisa jadi memerlukan komponen yang tidak hanya diproduksi di Indonesia atau memiliki bahan raw material yang mungkin tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu, link supply chains itu menjadi hal yang penting dalam rangka untuk apa? Eh, dalam rangka untuk bisa di frame di dalam entah perjanjian investasi internasional atau di dalam perjanjian perdagangan internasional. Kemudian yang harus dilakukan dalam konteks strategi adalah identifikasi hambatan investasi. Artinya mungkin katakanlah perwakilan-perwakilan RI di luar negeri bisa saja mencoba untuk melihat apa saja hambatan regulasi yang ada, apakah saja hambatan praktek yang ada. Jadi market intelligence itu tidak hanya mencari pasar, market intelligence juga adalah untuk identify apa yang menjadi hambatan dalam rangka market access, baik itu investasi ataupun market access dalam konteks perdagangan. Kemudian juga support pembiayaan itu penting, bagaimana perbankan bisa mensupport ya atau perusahaan pembiayaan dan lain sebagainya. Identifikasi perlu tidaknya misalnya negosiasi perjanjian investasi internasional dikombinasi dengan PTA, MOU fasilitasi investasi atau MOU kerjasama investasi. Artinya ketika kita sudah punya perjanjian investasi internasional, kita harus mikirin juga nih, apakah dia apa apakah negara yang menjadi partner perjanjian investasi ini masuk dalam konteks strategi besar ekspansi ekonomi atau tidak. Sehingga perlu untuk dibuat PTA, FTA, CEPA, atau MOU lainnya yang terkait dengan investasi. Kemudian menetapkan roadmap perjanjian investasi internasional. Nah, ini yang saya kira sudah
coba ditetapkan, tetapi seringkali tantangannya adalah bisa jadi perubahan kebijakan dan perubahan apa namanya pemerintahan. Nah, ketika bicara roadmap, sekarang modernisasi biaya investasi internasional terus dilakukan secara langkah dan substansi, yaitu selalu berkaca kepada kebijakan review waktu itu, negosiasi perjanjian investasi internasional baru sesuai objektif dan strategi. Nah, sekarang ada fokus untuk outbound investment, terutama di negara-negara Afrika dalam rangka securing, katakanlah raw material, misalnya dengan Kenya, Mozambik, Tanzania, dan Nigeria, itu lagi dijajaki. Dengan Kazakhstan juga, karena di situ adalah sumber energi ya, Kazakhstan, sekarang ongoing. Ada keinginan juga dengan Timur Leste, karena memang banyak investasi Indonesia di Timur Leste ya. Kemudian PNG juga, ada beberapa investasi Indonesia di PNG yang 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 kita concern untuk mungkin bisa dilindungi melalui perjanjian investasi internasional. Kemudian renegosiasi perjanjian investasi misalnya yang determinasi atau digit costing apabila diperlukan. Tetapi ini sangat tergantung karena bisa jadi misalnya dengan negara-negara Uni Eropa atau anggota nggak perlu lagi gitu kan. Karena nanti akan punya apa namanya chapter investasi dalam CEPA dan juga akan punya apa yang disebut dengan IPA, Investment Protection Agreement. Sebagai info teman-teman, dalam perjanjian Indonesia EU CEPA itu chapter investasinya apa CEPA-nya akan dipisah dengan perjanjian investasi internasional. Ya. Jadi nanti akan ada dua perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ada chapter investasi tapi tidak ada konteks isu proteksi, jadi nggak ada isu ISDS-nya. Ada namanya Investment Protection Agreement yang klausulnya adalah klausul-klausul BIT yang akan memuat nanti ISDS juga, walaupun sekarang masih negosiasi nih, karena sampai sekarang Indonesia tidak ingin menerima apa yang disebut dengan investment court system. Ya. Kemudian Indonesia Kanada CEPA dan ASEAN Kanada CEPA juga lagi negosiasi dan juga upgrading ASEAN China CEPA yang termasuk juga klausul investasinya. Oke, sebagai penutup dalam rangka eh, apa namanya katakanlah sharing ini, saya bisa bilang bahwa perjanjian investasi internasional itu terus berkembang sejalan dengan kepentingan perdagangan ya. Eh, dan perlu diantisipasi berbagai perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang berpengaruh pada bagaimana kita menegosiasikan dan bagaimana eh, formulasi atau provisions investasi itu berkembang, termasuk upaya aksesi OECD. Karena ketika kita bicara aksesi OECD, dia bukan negosiasi perjanjian investasi, bukan lagi, tapi lebih kepada reform internal. Makanya eh, saya bisa bilang bahwa berbeda karena kalau di dalam negosiasi perjanjian internasional, kita akan menegosiasikan bagaimana format perlindungan dan lain sebagainya. Tapi kalau aksesi OECD sudah bukan lagi bicara negosiasi, tapi bicara bagaimana negosiasi juga mungkin, tapi negosiasi mengenai compliance-nya. Karena aturan-aturannya tinggal harus ngikutin saja. Jadi isunya adalah bagaimana comply. Nah, makanya saya melihat bahwa upaya kita melakukan reform melalui perjanjian investasi internasional, perjanjian perdagangan internasional yang kemudian diimplementasikan, itu bisa jadi stepping stone Indonesia dalam rangka untuk aksesi di OECD. Artinya setengah jalan, mungkin 3/4 jalan atau seperempat jalan itu bisa dipenuhi gitu kan sebelum kita masuk OECD. Kemudian identifikasi dan penerapan prioritas runding tentunya sesuai dengan strateginya seperti apa. Penyusunan provisions yang address non-trade issues ini juga menjadi isu katakanlah cukup besar karena negara-negara barat kan tidak mau kalau tidak ada non-trade issues dimasukin gitu kan atau isu-isu baru yang non-trade issues termasuk juga dalam konteks perjanjian investasi. Dan tentunya yang terakhir adalah kita harus tetap aktif dalam pembentukan norma hukum internasional multilateral yang terkait dengan investasi yang bisa saja dibentuk dalam kerangka UNCITRAL atau dalam kerangka PBB.
Mungkin itu dulu dari kami, Bu Prita dan teman-teman sekalian, setidaknya bisa memberikan pelengkap dari perkuliahan selama ini ya, yang mungkin lebih banyak, tentu lebih masuk kepada bagaimana substantif konteks dari perjanjian investasi internasional. Sementara saya di sini memberikan apa namanya tambahan informasi bagaimana eh, apa namanya, evolusi eh, dan motivasi atau background adanya perjanjian investasi internasional, termasuk juga perkembangannya dan juga apa namanya dalam perspektif Indonesia, terutama policy dalam membuat perjanjian investasi. Mungkin itu dulu saya kembalikan ke Bu Pitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.